Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Ki Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Sudah sampai masih di masalah zakat, halaman 64. Masih masalah zakat rupiah ini, zakat uang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatul khamisatu zakatur rupiah. Masalah yang kelima yaitu zakat uang rupiah. Ini zakat Rp ini, uang rupiah. Ar-rubiyatu tanzilu manzilatadz dzahabi wal fiddah fis samaniyah. Bermula rupiah, uang rupiah itu tanzilu bertempat ya pada tempat emas dan perak fis samaniyah dalam segi nilai. Jadi uang itu ya nilainya nilai emas. Artinya uang itu juga diperhitungkan. Dan perhitungannya seperti emas dan perak. Karena dulu memang setiap percetakan uang itu ada emas yang dipegang, disimpan di bank sentral. Nggak tahu kalau sekarang. Pokoknya setiap pemerintah mengeluarkan uang itu pasti ada simpanan emasnya. Cuma uang itu sebagai nilai itu alat tukar doang, tapi nilainya tetap nilai emas. Faiza balagat an-nisa faiza balagatin nisabu faiza balagatin nisaba wa hala 'alaiha al-haulu wajabat fiha zakah. Bila telah sampai ianya uang rupiah akan nisabnya. Wahala 'alaiha, dan lalulah di atasnya uang rupiah oleh tahun. Wajabat fiha zakah, niscaya wajiblah pada uang rupiah oleh zakatnya. Ternyata uang rupiah juga harus kita zakatkan. Jadi nisabnya ya nisab emas kemarin. Bila tabungan kita sudah sampai sekadar 85 gram emas misalkan, sesuai dengan harga emas di ketika mau dikeluarkan zakat, kali 2,5%. Wa'lam anna zakata tajibu fi jami'i rubiyah allati tamlikuha walau kana tajma'uha li bina'i manzilin aw zawajin aw syira'i sayyaratin aw illati fil bunuk. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh zakat itu wajib ianya zakat pada semua rupiah. Rupiah allati tamlikuha yang kau miliki akannya rupiah. Walau kana sekalipun ada ia itu tajma'uha, engkau kumpulkan rupiah tersebut libina imanzilin untuk bangun rumah. Kita menyimpan uang untuk membangun rumah sudah setahun. Kemudian nilainya udah sampai kadar 85 gram emas murni. Kita simpan untuk bangun rumah au zawajin atau untuk pernikahan. Au syira'i sayyaratin, kita tabung untuk membeli mobil. Sudah setahun mobil belum kebeli. Tapi nilai uangnya sudah mencapai dari awal, maksudnya dari awal tahun kita simpan mencapai 85 gram emas. Awil lati fil bunuk, atau uang yang ada dalam bank-bank, tabungan kita di bank, deposito dan sebagainya macam. Fa idza balagan nisab, bila telah sampailah oleh nisab, wa halal haulu, dan telah sampailah oleh tahun, wajiban alaihi zakah, wajiblah kepadanya oleh zakat. Jadi semua tabungan kita yang kita simpan untuk keperluan apapun, kalau sudah setahun dan sampai kadar zakatnya, nisabnya, wajib mengeluarkan zakat. Cuma maksudnya begini, apa disyaratkan full nisab dalam setahun? Misalkan kita tabung dari awal 76.500.000 udah sampai nisab. Di pertengahan tahun kita ambil untuk keperluan segala macam. Kemudian berapa bulan kemudian kita tambah lagi sehingga genap lagi jadi sampai nisab lagi. Jadi perhitungannya harus stabil. Harus selalu dari awal tahun sampai akhir tahun stabil nisabnya. Kelihatannya begitu. Misalnya kita tabung pelan-pelan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu belum dihitung walaupun udah setahun. Begitu sampai 76.500.000, mulai dari situlah baru kita hitung tanggal pertama. Setahun kemudian baru zakatnya.
Wala tajibuz zakatu fima tamliku lil intifa'i bizatih, dan tidak wajiblah oleh zakat pada apa yang engkau miliki untuk mengambil manfaat dengan zatnya benda. Kamanzilikal ladzi taskunu fihi, seperti rumah yang engkau tinggalkan dalamnya rumah. Nah, jadi pada benda-benda yang kita miliki untuk kita ambil manfaat tidak wajib zakatnya rumah tempat tinggal kita. Beda lagi nanti rumah kontrakan, itu beda. Nah, nanti ada pembahasannya. Wa sayaratikal lati tastakhdimuha, dan seperti mobilmu. Mobil yang engkau gunakan akannya mobil. Punya mobil satu, kita gunakan untuk keperluan, itu enggak dihitung nilai mobil berapa, enggak perlu dizakatkan. Beda lagi nanti kalau punya mobil, rental mobil. Itu nanti yang dihitung mungkin pemasukannya atau bagaimana nantilah. Wa kadza malabisuka wa akluka wa masyrabuka. Demikian pula tidak wajib zakat yaitu pakaianmu, makananmu dan minumanmu. Wala tajibu zakatu fi mashtaraita lihuliyi nisaika. Dan tidak wajiblah oleh zakat pada apa yang engkau beli untuk hiasan istrimu. Wa khatami fiddatika, dan cincin perakmu. Wa maqbadi saifika, dan pegangan pedangmu. Pegangan pedang, gagang pedang dari emas atau perak misalkan. Zahaban kana aw fiddatan, emas adai atau perak. Tidak wajib dizakati pada hiasan istri. Artinya kita beli emas untuk istri kita walaupun sudah sampai 85 gram untuk dipakai. Itu enggak perlu dizakatin walaupun sudah setahun. Begitu juga cincin perak kita. Ini cincin perak kiri kanan ini sampai nisab, tapi karena hiasan enggak wajib zakatnya. Beda lagi kalau kita punya emas dalam bentuk hiasan, tapi enggak untuk dipakai, untuk disimpan. Udah setahun kita simpan. Bentuk kalung, bentuk cincin, tapi disimpan enggak dipakai. Nah, itu enggak namanya hiasan. Tapi kalau dipakai sekali-sekali 3 bulan pakai, 3 bulan simpan dipakai lagi, itu tetap dihitung hiasan. Nah, tapi kalau dalam setahun enggak dipakai sama sekali, enggak disebut hiasan, mesti dizakati. Nah, ini. Wa ashalu tariqatin li ikhrajiz zakatil wajibati an tuqsimal mablagha alladhi yuradu ikhraju zakatihi ala arba'in. Wa ashalu, dan bermula yang paling mudah dari jalan untuk mengeluarkan zakat yang wajib. Jalan termudah cara menghitung mengeluarkan zakat yang wajib, an tuqsimal mablagh, engkau bagi akan sejumlah, mablagh itu jumlah alladzi yuradu yang dikehendaki akan mengeluarkan zakatnya, ala arba'ina, engkau bagi 40. Maksudnya begini, cara menghitung zakat biar mudah, kita ambil ukuran yang pengen dizakati. Kita punya tabungan 100 juta, udah setahun. Kita bagi 40, 100 juta bagi 40. Berapa hasilnya? 100 juta bagi 40. Berapa adik 100 juta bagi 40? Masya Allah, matematika 0. Bagi 40. Keluarnya 2.500.000. Wan nata'iju huwa zakatul wajibu ikhrajuha. Dan bermula nata'ij, hasil dari pembagian tadi. 100 juta kita bagi 40. Dan bermula hasil, dianya hasil itulah zakat yang wajiblah oleh mengeluarkannya zakat. 100 juta bagi 40 keluar 2.500.000. Berarti zakatnya 2.500.000. Namanya 2,5%. Itu cara paling mudah. Misalu zalik, ini contoh. Misalu zalik. Bermula contoh demikian itu. Idza kunta tamliku 50 milyunan. Bila adalah engkau memiliki 50 juta. Minar rupiah, daripada rupiah. Engkau memiliki 50 juta dari rupiah. Untuk sekarang 50 juta belum wajib zakat. Karena harga emas murni 900.000 per gram. Kali 85 gram. 76.500.000. Ini dulu tahun 1439 kalau nggak salah ya. Ini. Contoh demikian, idza kunta, apabila adalah engkau tamliku, engkau memiliki 50 milyunan, engkau memiliki 50 juta minar rupiah, 50 juta rupiah, waqad hala alaihal haul, dan sungguh telah sampailah di atasnya 50 juta oleh tahun. Fata'ti bi alatil hasib, maka engkau datangi dengan alat hasib, alat hitung, ambil kalkulatornya. Wa taktabu 50 milyunan, engkau tulis 50 juta, summa yuksimuha, kemudian membagi ia, atau engkau bagi ini, kemudian membagi ia akannya 50 juta ala arba'in, bagi 40, 50 juta bagi 40,
takhrujun natijah milyunan wa mi'ataini wa khamsina alfan. Niscaya keluar ia akan hasilnya, atau takhrujun natijah itu keluarlah oleh hasilnya, natijahnya keluar milyunan 1.250.000, milyunan wa mi'ataini wa khamsina alfan. Keluar hasilnya 50 juta bagi 40 berarti keluarnya 1.250.000 nih, 1.250.000. Wa hadza huwa miqdaru zakatil wajibu ikhrajuhu, dan bermula ini 1.250.000 dianya ini itulah kadar zakat yang wajiblah oleh mengeluarkannya kadar. Jadi begitulah 2,5% zakat dari rupiah yang kita simpan. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.